salam kebajikan. Pada hari ini Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 bertempat di lobi rumah tamu Polres Sidrap. Saya Kapolres Sidrap bersama dengan pejabat utama hadir di tengah-tengah kita Pak Wakil, kemudian Pak Kasat Kasat Narkoba, Kasat Intel, Pak Kasih Propam, bersama dengan para perwira dan anggota Polres Sidrap untuk menyampaikan terkait dengan press release hasil pengungkapan operasi pekat itu tahun 2023, termasuk juga hasil pengungkapan kasus narkotika, narkoba dan obat-obatan wilayah hukum Polres Sidrap. Saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan pengungkapan hasil operasi pekat Lipu tahun 2023 selama 20 hari. Itu dari tanggal 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus tahun 2023, di mana dengan jumlah laporan polisi sebanyak 37 kasus dengan 2 TO target operasi dan 35 non TO di luar daripada target operasi, dan dengan tersangka sebanyak 43 orang. Dengan perincian untuk kasus yang pertama adalah prostitusi online sebanyak 1 kasus dengan 3 orang tersangka, 4 buah barang bukti dengan perincian 3 buah handphone, kemudian uang tunai sebanyak 700.000. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun 4 bulan. Kemudian kasus yang kedua adalah kasus curanmor sebanyak 1 kasus dengan 1 orang tersangka, kemudian 1 unit barang bukti roda 2 yang berhasil kita amankan dengan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 363 subsidiar pasal 362 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian untuk kasus yang ketiga adalah kasus penipuan penggelapan dengan 1 kasus dengan tersangka sebanyak 3 orang, barang bukti sebanyak 7 unit dengan 1 unit sepeda motor, kemudian 4 buah iPhone dengan berbagai merek, 1 unit ring Bluetooth, dan kemudian 1 buah jam tangan. Dengan pasal yang dipersangkakan adalah pasal 245 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian kasus yang keempat adalah kasus miras dengan jumlah kasus sebanyak 26 kasus, di mana untuk tersangka sebanyak 26 orang dan kemudian barang bukti yang kita amankan sebanyak 1050 botol minuman keras dengan berbagai merek. Bisa kita lihat di depan, termasuk juga di atas meja yang tidak tampilkan langsung. Dengan rincian adalah 36 botol merek craft beer, kemudian 108 merek angker beer, 404 botol merek bintang, 24 botol merek hitam San Miguel, kemudian 72 botol merek vodka friendship, kemudian 24 botol merek cap kepala kijang, 70 botol merek Singaraja Raja Rimba, 18 botol merek Tora-Tora, 11 botol merek Lavor, kemudian 26 botol merek anggur merah, 1 botol bir merek lemon berukuran kecil, 64 botol merek angker stop botol kecil, dan kemudian 51 botol merek anggur merah coklat tua, 12 botol merek Pahit, kemudian 10 botol merek Sifas, 26 botol merek Kawan, 17 botol merek Randy, 7 botol merek Newport 7, 21 botol merek Winas, dan 48 botol merek Bintang Kristal. Kemudian adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 31 untuk pasal 32 Perda Kabupaten Sidrap tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang larangan dan pengendalian minuman beralkohol. Kemudian diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Kemudian kasus yang kelima adalah kasus pencurian dengan jumlah 3 kasus, kemudian 3 orang tersangka dengan 4 unit barang bukti. Di antaranya adalah 1 unit sepeda motor,
kemudian 2 unit handphone dengan berbagai merek, dan kemudian juga 1 karung gabah. Adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363, ancaman hukuman 3 tahun penjara. Kemudian kasus yang keenam adalah perjudian online dengan 1 kasus, kemudian 3 orang tersangka. Barang bukti yang diamankan adalah 5 jenis barang bukti. Di antaranya adalah 3 buah HP berbagai merek, dan kemudian 1 lembar kartu ATM BNI, uang sebesar 277.000, dan kemudian 2 lembar kertas pesanan nomor togel, dan 7 lembar potongan kertas diduga berisi catatan pesanan nomor togel. Ini ditemukan di TKP langsung. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 303 dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kemudian kasus yang ketujuh adalah kasus sajam, senjata tajam, dengan jumlah 3 kasus, 3 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak 3 buah. Di antaranya adalah 1 bilah senjata tajam jenis parang, kemudian 2 bilah senjata tajam jenis badik. Kemudian adapun untuk pasal yang dipersangkakan adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, nomor 78 tahun 1951, dengan dipidana penjara maksimal 10 tahun. Kemudian selanjutnya kasus yang ke-8 adalah kasus KDRT dengan jumlah 1 kasus dengan tersangka 1 orang. Kemudian pasal yang dipersangkakan adalah pasal 44 junto pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak 15 juta. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kasus lengkap narkotika, narkoba dan obat-obatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan operasi Pekat Liku tahun 2023 selama 20 hari terhitung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 23 Agustus tahun 2023, di mana dengan jumlah kasus sebanyak 6 kasus, kemudian 8 orang tersangka dengan jumlah barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 1 kg lebih sabu-sabu dan kemudian ekstasi sebanyak 3 butir. Ini merupakan hasil ungkap dengan barang bukti yang cukup banyak dengan 1 kg lebih yang berhasil kita amankan dalam 1 TKP. Kemudian kita kembangkan sampai dengan di Makassar, kita tampilkan untuk para pelakunya ada di belakang. Kemudian ada pun untuk pasal dan ancaman hukuman adalah pasal 112 ayat 1 dan 2, pasal 114 ayat 1 dan 2, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama sebanyak 20 tahun. Ya. Kemudian pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan press release ini merupakan komitmen Polres Sidrap untuk sebagai transparansi informasi kepada masyarakat, kepada publik atas hasil capaian kegiatan-kegiatan kepolisian yang kita laksanakan, baik kegiatan rutin termasuk juga kegiatan operasi kepolisian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sidrap. Dan kemudian saya selaku Kapolres Sidrap tentunya mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polres termasuk juga para polsek jajaran yang terus secara terpadu bersama-sama melakukan upaya-upaya dalam rangka pengungkapan termasuk juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.